Pemirsa, bahasa Indonesia ternyata tidak hanya berperan sebagai media pemersatu bagi warga Indonesia, tetapi juga bagi warga di suatu negara dengan warga negara Indonesia. Hal ini seperti terlihat di Rusia, di mana tidak sedikit warga Rusia yang mempelajari dan menguasai bahasa Indonesia. Berikut liputan koresponden Metro TV di Moskow, Rusia, Panca Syurkari. Untuk pertama kalinya, Kongres Bahasa Indonesia digelar di Rusia. Setelah kongres didominasi oleh orang-orang Rusia yang bisa berbahasa Indonesia dan mengambil tempat di perpustakaan seluruh Rusia untuk sastra asing MI Rudomino di kota Moskow. Atas Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Moskow menggelar Kongres pertama Bahasa Indonesia di Rusia. Acara berlangsung pada 5 November di Perpustakaan Seluruh Rusia untuk Sastra Asing MI Rudomino di kota Moskow. Peserta kongres didominasi oleh anak-anak muda Rusia yang memiliki minat mendalam terhadap Indonesia dan mendedikasikan diri untuk meneliti, mempelajari, serta menulis tentang berbagai aspek Indonesia yang dikenal dengan istilah Indonesianis. Pelaksanaan kongres menandai pembukaan peringatan Hari Kebudayaan Indonesia 2025 yang berlangsung dari 5 hingga 9 November. Pada acara pembukaan, Direktur Jenderal Perpustakaan Sastra Asing MI Rudomino, Marina Pavlovna, menyampaikan rasa hormat karena Perpustakaan Asing MI Rudomino bisa menjadi tuan rumah pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia yang baru pertama kali digelar di Rusia. Sementara itu, selain membuka kongres, Duta Besar Indonesia untuk Rusia merangkap Belarusia, Jose Antonio Morato Tavares, juga memberikan kuliah umum. Dubes Jose menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang terlibat dan optimis bahwa kongres ini akan semakin meningkatkan persahabatan Indonesia dan Rusia yang sudah mencapai 75 tahun dan sudah menjadi hubungan kemitraan strategis pada tahun 2025. Bahwa setiap kali kita berkunjung ke satu lembaga pendidikan selalu ada orang yang bisa berbahasa Indonesia. Dan ini tentu saja adalah cerminan dari penyebaran dan juga adalah satu simbol kedekatan kebudayaan dan bahasa Indonesia dengan negara akreditasi. Pada sesi presentasi, pembicara terakhir atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Moskow, Khoirul Rosyadi menyampaikan bagaimana situasi pengajaran bahasa Indonesia di Rusia yang menurutnya memiliki beberapa tantangan utama, sehingga memerlukan masukan-masukan dari para peserta kongres. Pertama tentu sebagai upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, khususnya di Rusia dan Eropa Timur. Kedua, tentu kami butuh masukan gagasan dari pembelajar-pembelajar bahasa Indonesia yang ada di Rusia, sehingga gerakan internasionalisasi bahasa Indonesia di Rusia semakin bisa lebih masif dan lebih bisa diterima oleh masyarakat Rusia. Pada akhir acara, perwakilan peserta kongres membaca deklarasi kongres pertama bahasa Indonesia yang kemudian ditandatangani oleh para peserta. Selain berfungsi sebagai alat utama untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi, bahasa juga memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa. Dengan berkembangnya bahasa Indonesia di Rusia, diharapkan hubungan kedua bangsa akan terjalin semakin erat. Dari Moskow, Rusia, Panca Syurkari, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.